Dan dalam hasil exit poll tersebut tidak ada satupun 02 alias pasangan Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres untuk hasil exit poll luar negeri. Nah, ini ternyata menjadi soal. Tiba-tiba Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa itu melakukan pelanggaran pidana pemilu, katanya begitu. Tidak boleh, harus disampaikan setelah tanggal 14. Dari Kominfo sama. Pertanyaan saya, mengapa mereka terkesan panik ya, Ketua KPU dan sebagainya? Mungkin Ketua KPU tidak sadar dia sendiri melakukan pelanggaran berat dalam administrasi. Sudah terbukti melanggar etika berat dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir karena menerima pencalonan Gibran menjadi cawapres Prabowo, padahal PKPU belum dirubah. Itu jauh lebih berat pelanggarannya pemilu. Mengapa Hasyim Asyari seenak sendiri, dia boleh melanggar undang-undang pemilu dan apapun gitu, aturan-aturan pemilu, orang lain nggak boleh? Atau karena di situ 02 kalah sehingga kelihatan panik? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Sahabat Indonesia, kemarin beredar luas hasil exit poll pemilihan presiden dari berbagai negara di belahan dunia, di mana WNI warga negara Indonesia tinggal, dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Amerika Utara, kemudian dari Australia, dan berbagai negara yang lain. Hasilnya seperti yang telah kami sampaikan kemarin, hampir 90% Ganjar menang. Hanya satu wilayah negara di Timur Tengah, Anies Muhaimin menang. Dan dalam hasil exit poll tersebut tidak ada satupun 02 alias pasangan Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres untuk hasil exit poll luar negeri. Nah, ini ternyata menjadi soal. Tiba-tiba Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa itu melakukan pelanggaran pidana pemilu, katanya begitu. Tidak boleh, harus disampaikan setelah tanggal 14. Dari Kominfo sama. Pertanyaan saya, mengapa mereka terkesan panik ya, Ketua KPU dan sebagainya? Mungkin Ketua KPU tidak sadar dia sendiri melakukan pelanggaran berat dalam administrasi. Sudah terbukti melanggar etika berat dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir karena menerima pencalonan Gibran menjadi cawapres Prabowo, padahal PKPU belum dirubah. Itu jauh lebih berat pelanggarannya pemilu. Mengapa Hasyim Asyari seenak sendiri, dia boleh melanggar undang-undang pemilu dan apapun gitu, aturan-aturan pemilu, orang lain nggak boleh? Atau karena di situ 02 kalah sehingga kelihatan panik? Atau di situ karena Ganjar unggul hampir 99%? Jadi ini keanehan-keanehan ini. Pelanggaran-pelanggaran paslon 02 dibiarkan saja. Di saat Minggu Tenang terlihat Gibran masih belusukan, dibiarkan. Gibran bagi-bagi susu, bagi-bagi segala macam di Car Free Day,
Apa hasilnya sekarang? Gibran nyelonong dari podium melanggar aturan debat, dibiarkan. Sekarang tiba-tiba Ketua KPU mengatakan hasil exit poll itu melanggar tindak pidana pemilu. Nah, Anda sendiri Pak Hasyim Asyari kok bebas saja melanggar aturan KPU sendiri? Anda buat sendiri PKPU, Anda langgar sendiri. Pada saat tanggal 25 Oktober, pada saat hari terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres, Prabowo dan Gibran datang. Pada waktu itu PKPU masih PKPU yang lama, di mana batas usia minimal adalah 40 tahun. Tanggal 25 Oktober. Anda terima, Anda sahkan tanggal 26 pemeriksaan kesehatan. PKPU baru dirubah tanggal 27 Oktober. Aneh gak sih? Pelanggaran pemilu dan ini terbukti. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sudah mengatakan yang dilakukan oleh Ketua KPU ini melanggar etika berat. Sekarang Anda mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan itu. Tidak bisa. Jadi hak kita untuk melakukan exit poll. Biar saja itu dianggap melanggar atau apa, karena bagi saya ini tidak fair. Orang lain disemprit, dia sendiri boleh melanggar. Saya meragukan. Kalau misalkan hasil exit poll dari luar negeri itu menangkan Prabowo Gibran, mungkin Ketua KPU juga akan diam saja. Ini kemungkinan berdasarkan rekam jejak. Keberpihakannya sudah tidak masuk akal bagi saya. KPU Bawaslu sama. Ada lagi cerita. Tanggal 12 Februari 2024, tiba-tiba Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres tahun 2024 nomor 18. Isinya kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Pertanyaan saya sekarang, mengapa kenaikan tunjangan kerja pegawai Bawaslu diberikan oleh Presiden hanya 2 hari menjelang pencoblosan Pilpres dan Pemilu? Ada apa Pak Presiden? Mengapa tidak jauh-jauh hari? Mengapa tidak setelah pemilu? Jangan lecehkan akal sehat masyarakat. Seolah masyarakat itu dikadali, disesatkan, dibodohi, diam saja. Kita harus merangkai pasal keanehan-keanehan ini. Salah satunya dalam Dirty Vote itu adalah kumpulan pasal-pasal pelanggaran kecurangan yang dikemas dalam mosaik. Inilah kecurangan pemilu tahun 2024. Jadi banyak keanehan. Artinya sangat tidak fair Ketua KPU mengatakan ini pelanggaran pidana pemilu, melanggar pasal sekian, pasal sekian. Loh, dirimu sendiri aja melanggar, lebih berat lagi kok. Menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dengan melanggar PKPU yang dibuat sendiri. Aneh kan? PKPU belum dirubah, sudah diterima pencalonannya. Aneh bin ajaib. Dan terbukti Anda melanggar, diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Sekarang mencoba untuk memperingatkan orang lain tidak mengeluarkan exit poll. Jadi bagi saya ini tidak fair. Karena dianggap hasil exit poll dari luar negeri ini bisa mempengaruhi pemilihan presiden di dalam negeri, dan bagi saya harus mempengaruhi independensi, kemerdekaan diaspora kita untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Itu harus menjadi inspirasi, harus mempengaruhi semangat kita untuk bertindak independen, merdeka, bebas dari intimidasi, tidak takut dengan intimidasi, agar kita berdaulat sebagai rakyat. Saya melawan pertimbangan dari Ketua KPU karena dianggap akan mempengaruhi Pilpres di dalam negeri. Harus